Metode penelitian hukum. Topik ke-51 dari 70 topik. Positivisme hukum. Bagian pertama. Secara empirik filsafati, positivisme hukum lahir sebagai kritik terhadap aliran hukum kodrat. Dengan senjata rasio, positivisme hukum menolak aliran hukum kodrat yang terlampau idealistik. Aliran hukum kodrat dengan segala variannya yang menempatkan ontologi hukum pada tataran yang sangat abstrak, ditolak positivisme hukum karena dinilai tidak konkret. Jika aliran hukum kodrat sibuk dengan permasalahan validasi nilai abstrak, maka positivisme hukum justru hendak menurunkan kepada permasalahan konkret. Kelemahan aliran hukum kodrat adalah kegagalannya mengembangkan suatu metode untuk menetapkan apa yang menjadi kodrat manusia dan apa ciri-ciri hakikinya. Setiap filosof mempunyai pandangan sendiri tentang moral, keadilan dan sebagainya, sehingga, menurut kritik positivisme hukum, paham hukum kodrat bersifat ambigu dan gagal memberikan kepastian hukum yang objektif. Pada titik ini, kritik positivisme hukum terhadap aliran hukum kodrat kelihatan meyakinkan. Untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum, positivisme hukum mengidentifikasi hukum dengan peraturan perundang-undangan, karena orang tahu dengan pasti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pemikiran ini menyebabkan adanya pemisahan yang tajam antara hukum dan moral. Hukum ditaati bukan karena dinilai baik atau adil, melainkan karena telah ditetapkan oleh penguasa yang sah. Positivisme hukum dalam perkembangannya mampu mempengaruhi banyak negara untuk menganut sistem kodifikasi, di mana undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum yang pasti. Apabila dirunut ke belakang, sebelum lahirnya positivisme hukum telah berkembang suatu pemikiran dalam ilmu hukum yang dikenal sebagai ajaran legisme. Aliran legisme mengidentifikasikan hukum dengan undang-undang, atau tidak ada hukum di luar undang-undang. Undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum. Pemikiran hukum ini berkembang semenjak abad pertengahan dan telah banyak mempengaruhi perkembangan hukum di berbagai negara, termasuk Hindia Belanda. Pengaruh aliran legisme di Hindia Belanda dapat dibaca pada pasal 15 Algemene Bepalingen van Wetgeving, yang antara lain berbunyi, terkecuali penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan bagi orang-orang Indonesia dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Indonesia, maka kebiasaan bukanlah hukum kecuali jika undang-undang menentukannya. Di negara-negara yang menganut paham kodifikasi, sumber yang digunakan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili adalah hukum positif, atau undang-undang. Dalam pengertian ini, tugas hakim bukanlah menciptakan hukum, atau reforming, melainkan menerapkan hukum. Menurut pasal 21 Algemene Bepalingen van Wetgeving, hakim tidak boleh menempatkan diri sebagai pembentuk undang-undang, tidak boleh menempatkan diri dalam putusannya itu seolah-olah ia pembentuk undang-undang. Pengaruh legisme sangat terasa dalam lapangan hukum pidana yang dikodifikasi dan diterapkan oleh Belanda di Indonesia dengan asas konkordansi. Hal ini ditemukan dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar peraturan berkekuatan undang-undang yang terlebih dahulu ada dari perbuatan tersebut. Secara epistemologi, sejak teori pemisahan kekuasaan seperti halnya teori trias politika muncul pada abad ke-17, hakim mendapat peran dalam lingkup yudikatif. Doktrin trias politika versi Baron de Montesquieu tahun 1689 sampai tahun 1755, menghendaki peran hakim terpisah dengan peran penguasa eksekutif dan legislatif. Kata-kata Montesquieu yang dalam L'Esprit des Lois, para hakim hanyalah mulut yang mengucapkan kata-kata undang-undang, mereka adalah makhluk yang tidak bernyawa yang tidak boleh melemahkan kekuatan dan kekerasan undang-undang. Dalam rambu yang seperti ini, hakim tidak ubahnya hanya menjadi corong atau terompet undang-undang. Dengan demikian, hakim hanyalah subsumti automat, hanya pelaksana undang-undang. Sebagai corong undang-undang, beban hakim diringankan, ia tak perlu mempertimbangkan keadilan hukum itu sendiri karena hakim membatasi diri pada penerapan hukum terhadap kasus-kasus yang dihadapinya dengan menggunakan sistem logika tertutup. Dengan metode deduktif, sistem logika tertutup memerlukan perumusan premis mayor sebagai faktor penentu. Premis mayor dibangun dari norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan dan kemudian disandingkan dengan fakta yang merupakan premis minor, maka akan menghasilkan konklusi yang tak terbantahkan. Karena logika deduktif sangat bergantung pada perumusan premis mayor, maka formulasi dalam premis mayor dapat dipastikan bagaimana putusan hakim akan dijatuhkan.
Penganut positivisme hukum percaya apabila sistem logika tertutup diikuti maka hanya akan ditemukan satu kebenaran objektif. Oleh karena hanya ada kebenaran tunggal, maka pemaksaan undang-undang juga harus monotafsir, terutama yang paling mungkin dilakukan adalah penafsiran gramatikal dan otentik. Walaupun silogisme penting dan perlu, dalam praktiknya, penalaran hukum tidaklah sesederhana dan selinier seperti diteorikan. Aturan hukum yang dipandang sebagai premis mayor selalu memerlukan interpretasi dalam konteks kenyataan faktual yang konkret. Selain itu, dinamika kehidupan selalu memunculkan situasi baru yang terhadapnya belum ada aturan eksplisit yang secara langsung dapat diterapkan. Itu sebabnya, aturan hukum selalu mengalami pembentukan dan pembentukan ulang dengan interpretasi. Premis minornya berupa fakta yuridis, yakni fakta-fakta dari sebuah kasus dalam masalah hukum, juga tidak begitu saja terberi melainkan harus dipersepsi dan dikualifikasi dalam konteks aturan hukum yang relevan, untuk kemudian diseleksi dan diklasifikasi berdasarkan kategori-kategori hukum. Jadi, fakta yuridis bukanlah bahan mentah, melainkan fakta yang sudah diinterpretasi dan dievaluasi. Namun persoalannya, interpretasi dalam silogisme seperti dalam sangkar besi, karena jawaban atau konklusi, diam-diam sebenarnya sudah tersedia dalam premis mayor. Dalam silogisme, norma yang didudukkan sebagai premis mayor diasumsikan lebih luas dari fakta atau premisi minor. Premis mayor berposisi sebagai konsep ortodiksi yang secara aksiomatis dianggap mampu mencakup, melingkupi, bahkan mengantisipasi semua persoalan di masyarakat. Semua fakta ditampung dalam norma, sehingga norma dalam premis mayor mengikat dan menyerap fakta-fakta, apapun permasalahannya. Ketika norma hukum menjadi ukuran seragam bagi semua perbuatan manusia, norma itu condong akan mereduksi perbuatan manusia yang unik ke dalam standar tertentu. Cara bernalar demikian mendapat tempat dalam ajaran positivisme hukum. Dalam peta epistemologis, ajaran bahwa hakim hanyalah corong undang-undang dan dilarang untuk menciptakan hukum, dilihat dari tradisi hukum yang berkembang di dunia umumnya dianut di negara-negara yang menganut tradisi hukum kontinental atau civil law. Para ahli hukum dari tradisi kontinental, pada dasarnya berada pada arus besar, atau mainstream, pemikiran bahwa law as it is written in the book. Pada negara yang berkiblat pada tradisi kontinental, hakim dalam menyelesaikan perkara harus terlebih dulu melihat kepada undang-undang daripada sumber hukum lainnya. Jika cara berpikir positivisme klasik hingga positivisme logis, diperbandingkan dengan positivisme hukum, maka akan terlihat bahwa dalam beberapa aspek kedua aliran itu saling bertolak belakang. Positivisme klasik dan positivisme logis bekerja dengan menerapkan logika induktif, sementara positivisme hukum secara ketat menggunakan logika deduktif. Namun, di antara keduanya terdapat hubungan historis. Kemajuan ilmu-ilmu alam pada abad ke-19 memberi pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu-ilmu sosial di mana untuk mendapatkan status ilmiahnya, ilmu-ilmu sosial, ekonomi, dan sebagainya dikembangkan dengan mengikuti metode-metode dan prosedur-prosedur sebagaimana berlaku dalam ilmu-ilmu alam. Sebagian ilmuwan hukum juga terdorong oleh kemajuan ilmu-ilmu alam, sains dan teknologi, dan ingin menjadikan ilmu hukum seperti metode sains. Untuk mengilmiahkan hukum, maka menurut ajaran positivisme hukum, hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur yang tidak logis seperti moral. Ilmu hukum didudukan seperti ilmu-ilmu alam, bersifat netral, bebas dari nilai. Dalam peta filsafat hukum modern, doktrin positivisme memperoleh akar akademis modern pada pemikiran John Austin, Hans Kelsen, dan H.L. Hart. Itulah materi topik ke-51 metode penelitian hukum untuk membantu pemahaman mahasiswa perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi, dan lainnya disajikan di channel ini. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.